Pelajaran malam hari ini sekarang ada di dalam pelajaran lanjutan yang keempat. Ada tiga cerita yang menggambarkan salib. Yesus datang membawa daging. Cerita seorang anak muda yang dikejar seekor harimau. Seorang anak muda di sebuah kampung tiba-tiba ada seekor harimau datang dari hutan masuk ke kampung. Ketika seorang muda tersebut melihat dari jauh lalu lari ketakutan, dan harimau tersebut pun mengejar anak muda itu sampai seorang anak muda tersebut hampir kehabisan tenaga. Tiba-tiba dia teringat bahwa di dalam tasnya dia membawa 5 kilogram daging. Dengan cepat-cepat dia keluarkan daging tersebut dan melemparkan kepada harimau itu. Sementara harimau sibuk memakan daging tersebut, seorang anak muda tadi melarikan diri ke rumah warga di sekitar kampung dan selamat. Seperti itulah Yesus menyerahkan dirinya kepada musuh kita menjadi taruhannya supaya kita selamat. Yang pertama menggambarkan tentang salib, yaitu Yesus memberikan dagingnya, tubuhnya buat kita. Sama seperti seorang anak muda ini. Seorang anak muda ini dikejar-kejar oleh harimau dan ketika dia dikejar, dia ingat bahwa dia sedang membawa daging. Akhirnya daging itu dia lempar kepada harimau itu, dan harimau itu dia makan daging itu, dan si anak muda itu dia lari menyelamatkan dirinya. Nah, Yesus mati di atas kayu salib sebagai ganti nyawa kita, seperti daging ini. Iblis bertarung sama Yesus, kuasa kegelapan, sakit penyakit, bertarung dengan tubuhnya Yesus, dengan hidupnya Yesus. Nah, supaya apa? Supaya kita mengalami keselamatan. Nah, yang kedua, seorang petinju magician, istri atau kekasihnya menginginkan sebuah piala yang bagus terbuat dari emas yang mahal. Suatu hari seorang istri magician pergi ke sebuah toko dan melihat sebuah piala yang indah yang terbuat dari emas yang mahal sehingga menginginkannya. Setelah ditanya harganya, ternyata tidak bisa dibeli dengan uang. Piala tersebut hanya bisa diperoleh jika berhadapan tinju dengan Hollywood kelas berat. Akhirnya dia pulang dan bilang kepada suami yang mencintainya karena suaminya begitu sayang dengan istrinya. Magician pun maju bertinju dengan Hollywood. Sementara tinju Mike Tyson beberapa kali babak belur, berdarah-darah, tumbang, hampir mati. Namun pada akhirnya Mike Tyson pun berhasil menjadi pemenang sebagai juara. Akhirnya piala dibawa pulang dan diserahkan kepada istri yang dicintai. Istrinya bersuka-cita, bergirang, melompat-lompat, serta berterima kasih kepada suaminya. Yesus sudah berperang atau bertinju bagi kita di atas kayu salib supaya kita menerima kemenangan lebih dari kemenangan. Yang kedua, gambaran tentang salib itu sama seperti ini. Seorang petinju, dia main tinju untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan piala. Piala itu untuk istrinya. Istrinya sebenarnya yang menginginkan piala itu, tetapi suaminya yang maju bertarung untuk mendapatkan hadiah itu. Dan setelah dia menang, hadiah itu dikasihkan kepada istrinya. Sama dengan Yesus mati di atas kayu salib, dia yang berperang di atas kayu salib, dia yang bertarung, tetapi yang meraih kemenangan adalah kita yang percaya. Makanya kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Wah, luar biasa. Hidup seseorang sedang dikontrak oleh maut. Berbuat dosa, kita sedang membuat perjanjian kontrak dengan maut seumur hidup. Saat seseorang berbuat dosa, saat itu juga maut sedang merebut orang tersebut untuk diikat dalam masa kontrak seumur hidupnya. Orang tersebut dikuasai kematian alias nyawanya terancam diperbudak oleh maut.
Yesus datang menyerahkan nyawanya kepada maut untuk mati supaya maut puas dan tidak lagi meminta nyawa manusia yang berdoa. Yang percaya kepada Yesus mereka lah yang dibebaskan dari kontrak maut. Oke. Nah, jadi gambaran yang ketiga adalah Yesus yang memberikan nyawanya mati di atas kayu salib supaya kita diselamatkan. Nah, saat seseorang berbuat dosa, dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Nah, berbuat dosa, kita sedang membuat perjanjian kontrak dengan iblis, dengan maut seumur hidup. Jadi dosa itu upahnya luar biasa, maut. Jadi barang siapa berbuat dosa, dia sedang mempertaruhkan nyawanya kepada maut. Nah, ini tadi. Saat seseorang berbuat dosa, saat itu juga maut sedang merebut orang itu untuk diikat di kontrak seumur hidup, dan dia dikuasai oleh kematian, terancam oleh maut. Jadi orang yang berdosa itu dia terancam nyawanya. Dia sedang berjalan di bawah naungan kuasa kematian. Nah, jadi jangan main-main dengan dosa. Yesus datang menyerahkan dirinya, nyawanya kepada di atas kayu salib, mati supaya maut puas dan tidak lagi meminta nyawa manusia yang berdosa. Nah, jadi kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka kita yang menjadi diminta oleh iblis, kita yang menjadi taruhannya. Tetapi Yesus memberikan nyawanya. Nah, yang percaya kepada Yesus, mereka mengalami bebas kontrak dengan maut. Wih, luar biasa. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, dia sedang memutuskan kontrak perjanjian antara kita dengan kuasa si jahat, kuasa kegelapan. Wah, hanya darah Yesus yang sanggup menghancurkan kontrak perjanjian itu. Darah binatang nggak bisa. Hanya darah anak manusia, anak domba Allah, yaitu Yesus. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus supaya kontrak perjanjianmu dengan iblis, dengan maut karena dosa itu dibebaskan, dihancurkan, dan kita mengalami keselamatan. Oke. Karya salib bagi orang yang mau percaya, mengubah status, melahirkan kita, memindahkan kita. Nah, karya salib, kalau kita percaya kepada Yesus, ada 3 dampak buat kita. Amin. Amin. Nah, kalau seseorang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, statusnya berubah. Yang kedua, kita dilahirkan kembali. Dan yang ketiga, kita di bawah mengalami perpindahan. Kita akan bahas satu persatu ini. Yang pertama, status kita berubah. Mengubah status kita. Nah, ini gambarannya. Kita orang berdosa, ya kan? Ya. Karena kita percaya kepada Yesus, maka kita berubah status dari orang berdosa menjadi orang kudus. Nah, tadinya kita berdosa, karena kita percaya kepada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, semua dosa kita diampuni, dihapus, maka sekarang kita menjadi orang kudus. Nah, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka itu statusnya orang kudus. Jadi kita ini orang kudus. Amin. Amin. Dia itu orang kudus. Ya. Makanya status kita orang kudus. Apakah kita ini sudah benar-benar kudus? Nah,
Jadi status kita ini di mata Tuhan sudah orang kudus. Nah, sekarang tugas kita adalah menjalani hidup supaya kita betul-betul menjadi kudus. Status kita sudah dibaharui Tuhan menjadi orang kudus. Sekarang tugas kita adalah supaya kita berjalan di dalam kekudusan. Amin. Tinggalkan dosa dan kita mulai jalan di dalam kekudusan. Di mata Tuhan kita kudus, bukan karena perbuatan kita, tapi pekerjaan. Amin. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, maka status kita berubah di mata Tuhan. Yang pertama di mata Tuhan. Mungkin di mata orang kita ini masih sama gitu. Yang tadinya kita pencuri, perampok, orang jahat, mereka nggak bisa lihat hati kita. Butuh waktu untuk membuktikan kepada manusia. Tapi di mata Tuhan hanya sekejap. Saat kita percaya hari ini, kita menerima Yesus hari ini, maka hari ini juga status kita berubah menjadi orang kudus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Nah, orang berdosa itu orang bersalah. Ketika percaya kepada Yesus, dia berubah status menjadi orang benar. Orang benar itu artinya dibenarkan. Karena dibenarkan. Karena tidak ada orang yang benar. Di dunia ini tidak ada orang yang benar. Siapa orang yang benar? Tidak. Semua orang sudah cacat, sudah berdosa. Tidak ada satu pun. Di dalam Roma 3:23 semua orang sudah berdosa. Nah, jadi karena kita mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus dalam hati kita, maka saat itu status kita yang tadinya orang berdosa, tidak benar, maka berubah menjadi orang benar. Nah, jadi orang benar itu status pemberian Tuhan bagi kita yang mau percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Tidak ada orang yang bisa memberikan status orang benar, hanya Tuhan Yesus. Pendeta, pemimpin agama, pemimpin negara tidak punya hak untuk memberikan gelar status kepada kita orang benar. Orang bisa kasih kepada kita status orang benar, tapi di mata Tuhan kita tetap tidak benar. Amen. Tapi kalau Tuhan kasih status kamu orang benar, maka status itulah yang diakui oleh Allah. Amin. Yang penting di mata Tuhan kita ini orang benar. Pengakuan Tuhan itu yang paling terpenting. Manusia tidak mengakui, tidak apa-apa, tidak masalah. Asal Tuhan mengakui kita orang benar. Amin. Jadi Mas Aditya sudah orang benar. Amin. Karena Mas Aditya sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Yesus di dalam hatimu, dan sekarang statusmu sudah menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Nah, sekarang dia berjalan di dalam kebenaran. Amin. Amin. Tidak asal statusnya orang benar, tapi dia sekarang mulai hidup dalam kebenaran. Tinggalkan dosa, bohong ditinggalkan, ya yang menipu ditinggalkan, semua ditinggalkan. Setiap hari perlahan-lahan dia mulai tinggalkan semuanya dan dia benar-benar hidup dalam kebenaran. Amin. Pembenaran Allah adalah kepercayaan. Pembenaran Allah adalah upah percaya kita. Karena kita percaya, maka kita dibenarkan. Jadi itu hadiah, gitu. Tidak ada yang bisa memberikan status orang benar, hanya Tuhan. Nah, itu kita bisa terima kalau kita percaya kepada Dia. Semua orang di bawah kolong langit ini, siapapun dia bisa menjadi punya status orang benar kalau dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Di luar itu tidak ada kebenaran. Tidak ada yang bisa membenarkan kita. Hanya satu jalan ini. Hanya satu jalan ini. Itu sebabnya percayalah kepada Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada pembenaran. Aman. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Cerita tentang orang kaya. Ini cerita tentang orang kaya. Ada sebuah desa yang miskin dengan jumlah penduduk 200 kakak. Di desa tersebut ada seorang yang kaya raya. Semua warga desa punya hutang yang banyak terhadap orang kaya tersebut. Suatu ketika orang kaya tersebut mengadakan pesta pernikahan anaknya dengan memotong sapi 200 ekor dan mengundang semua warga desa itu. Namun pada hari H, warga yang diundang yang datang cuma 5 orang saja. Orang kaya itu marah kepada warga yang tidak datang dan mengancam hutangnya harus dibayar besok, kalau tidak akan dipenjarakan. Namun kepada yang 5 orang beliau mengatakan rasa bangga dan selamat menikmati juga hutangnya yang banyak pun dianggap lunas pada hari itu juga. Amin. Ini cerita menarik, cerita tentang orang kaya. Di sebuah desa ada 200 kakak di desa itu. Dan semua orang miskin gitu. Dan hanya satu keluarga yang kaya raya. Dan semua orang di desa yang miskin itu sudah punya hutang yang banyak sama orang kaya itu. Mereka sering minjam uang, minjam beras dan lain-lain supaya bisa bertahan hidup. Nah, suatu ketika orang si kaya ini dia mengadakan pesta besar. Anaknya menikah. Gitu. Nah, ketika dia mempersiapkan pesta itu, dia memotong sapi puluhan ekor dan dia mengundang semua penduduk di desa itu untuk datang pada hari H, pada hari pesta itu. Nah, ketika hari pesta itu tiba, ternyata yang datang dari semua undangan itu hanya 5 orang. Akhirnya si orang kaya itu dia jengkel, dia panas hatinya, dia marah karena dia mengadakan pesta itu gratis. Sebenarnya dia ingin menyenangkan banyak orang. Dia ingin mengajak banyak orang bersuka cita menikmati berkat. Tetapi yang diundang itu tidak mau datang, yang datang hanya 5 orang. Dan seorang kaya itu dia bilang gini, orang-orang yang tidak hadir ini, mereka punya hutang yang banyak sama saya. Mulai besok saya akan tagih hutang itu, dan kalau mereka tidak bayar besok, saya akan bunuh mereka, saya akan masukkan penjara biar mati sekalian. Dan yang 5 orang yang datang, si orang kaya itu dia bangga dan dia senang, dia bilang, "Doa saya bangga sekali dengan kalian. Saya senang kalian datang bersama-sama dengan saya untuk bersuka cita, untuk merayakan hari bahagia ini. Saking senangnya hatiku dengan kehadiran kalian, maka semua makanan yang ada ini boleh kalian nikmati dan boleh dibawa pulang sebanyak-banyaknya, bebas. Dan ada bonusnya satu lagi, yaitu kalian punya hutang yang banyak dari kemarin itu, uang yang kalian pinjam itu hari ini saya nyatakan lunas, tidak usah dibayar lagi, saya anggap lunas." Orang yang 5 itu dia senang, dia melompat-lompat, dan ada yang hutang 100 juta, ada yang hutang 500 juta. Mereka saking senangnya, lalu dia melompat-lompat dan dia bilang, terima kasih, terima kasih. Sebenarnya ini menggambarkan tentang Yesus. Yesus itu sedang mengadakan satu pesta besar. Di atas kayu salib dia mati di atas kayu salib, dan dia mengundang semua orang di seluruh dunia, datanglah kepadaku supaya engkau dosanya kuampuni, diselamatkan, supaya engkau diselamatkan. Ternyata
Dari sekian banyak orang, dari berapa miliar orang di dunia ini, hanya sedikit yang mau datang kepada Yesus. Termasuk kamu, saya. Banyak yang menolak undangan itu. Banyak yang tidak mau datang. Tetapi kita yang mau datang kepada Yesus, wah, kita sama dengan yang 5 orang ini. Tuhan itu begitu bangga dengan kita. Tuhan itu begitu senang dengan kita. Saking senangnya dia berkati, dia sediakan berkat. Dan bukan hanya itu. Ada satu yang paling luar biasa. Semua hutang dosa kita diampuni, dilunaskan. Tuhan bilang semua hukuman dosamu saya hapuskan. Saya ampuni dosa kesalahanmu. Engkau selamat, engkau bebas karena engkau datang kepada undangan. Amin. Kita sekarang menjadi orang benar karena sudah dibayar semua dosa kita. Ini yang kita lakukan ya. Tadi ini kita orang yang ditolak oleh Allah, sekarang menjadi orang yang diterima oleh Allah. Amin. Kenapa ditolak? Karena kita berdosa, kita kotor. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, kita menjadi kudus, menjadi suci, menjadi benar, maka kita diterima oleh Allah. Amin. Ini dia. Tadi ini kita orang yang terkutuk. Terkutuk itu artinya di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa maut. Ini orang yang terkutuk. Orang yang di luar Yesus ini, dia terkutuk di bawah kuasa dosa, kuasa maut. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menjadi orang yang diberkati. Amin. Nah, orang yang terikat bisa menderita. Orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, hidup susah, menderita, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan, itu orang-orang yang belum menerima Yesus. Ketika percaya kepada Yesus, maka kita menjadi orang yang dibebaskan, orang yang terlepas dari ikatan. Setan tidak berkuasa lagi atas kita. Kuasa kegelapan tidak berkuasa lagi atas kita. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Oh, Yesus yang membebaskan kita. Luar biasa. Amin. Nah, itu tadi status kita ya, yang pertama, mengubah status. Yang kedua, melahirkan kita kembali, lahir baru. Lahir baru. Kalau kita percaya kepada Yesus, yang pertama status kita berubah, yang kedua kita dilahirkan kembali. Gimana itu artinya? Dilahirkan kembali di dunia yang baru. Dilahirkan kembali di dunia yang baru. Amin. Dunia yang baru itu apa? Yaitu di dunia kerajaan Allah. Seperti apa dunia kerajaan Allah itu? Ingat Yohanes 3 ayat 1 dan 3 tentang Nikodemus. Tuhan bilang kepada Nikodemus, Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Amin. Menjadi anak-anak Allah. Ayat 1 ayat 12 sampai 13, menerima hak sebagai anak, dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dari benih firman. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Amin. Dilahirkan kembali berarti harus lahir. Amin. Amin. Lahir menjadi anak. Kalau kita lahir, maka jelas bapak kita siapa, ada akte lahirnya. Ya kan? Nah, menjadi anak Tuhan pun, anak Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sedang dilahirkan baru. Artinya, kita sedang memulai kehidupan yang baru. Amin? Amin. Kehidupan yang baru kita mulai. Kehidupan yang baru itu seperti apa? Tidak langsung dewasa. Dari kecil dulu anak-anak. Nah, ini berbicara tentang kehidupan rohani. Ketika kita percaya kepada Yesus dan kita
kita sedang lahir dari kecil. Kerohanian kita kecil, anak-anak, ya kan? Nanti lama-lama bertumbuh, Awalnya mungkin masih jatuh bangun, nanti lama-lama semakin besar, semakin dewasa, semakin tua. Amin. Nah, ini Yohanes 1 ayat 12, 13, firman Tuhan bilang, kita ini dilahirkan bukan dari darah dan daging, tapi dari benih firman. Dan sekarang kita adalah anak Allah. Tadinya kita anak Bapa di dunia. Sekarang ketika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anaknya Allah. Amin. Kapan kita dilahirkan oleh Allah? Ketika kita percaya kepada Yesus. Amin. Sebab dikatakan dilahirkan bukan dari darah. Kalau bapak ibu kita itu melahirkan kita dari darah dan daging. Tapi kalau Tuhan melahirkan kita bukan dari darah dan daging. Saat Mas Aditya mendengar firman, menerima Injil, Mas Aditya percaya, akhirnya Mas Aditya menerima Yesus. Saat kamu menerima Yesus, saat kamu percaya, saat itu kamu sedang dilahirkan. Amin. Kamu dilahirkan, baru dilahirkan kembali dari kecil. Amin. Kita menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, berarti dia Bapa kita. Berarti kita sekarang memanggil dia Bapa. Seseorang yang lahir di dunia ini punya akte lahir dan jelas statusnya anaknya siapa, diakui oleh bapaknya serta lahir tanggal berapa. Amin. Ketika kita percaya Yesus, kita dilahirkan dari atau oleh Allah menjadi anak-anak Allah, dan mulai pada saat itulah kita berhak memanggil Allah sebagai Bapa serta diakui Allah sebagai anaknya. Ya apa ya Bapak. Amin. 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 Saat kita percaya kepada Yesus hari ini Bapa di sorga, dia ketok palu 3 kali dan bilang, mulai hari ini sekarang kamu menjadi anakku dan aku menjadi Bapamu. Amin. Amin. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, dia mendengar suara dari sorga, dia bilang, anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku bertemu. Amin. Jadi sekarang Mas Aditya, kamu diangkat menjadi anak Bapa di sorga, dan Bapa di sorga menjadi Bapa. Kalau Bapa di sorga menjadi Bapamu, berarti kamu tidak perlu khawatir tentang masa depanmu, tidak perlu khawatir tentang jodohmu. Bapa di surga Bapamu. Amin. Amin. Bapa di dunia ini saja sudah hebat, apalagi Bapa di surga. Amin. Amin. Ini jadi artinya kamu sedang berpindah dari hidup yang tidak ada harapan, sekarang kamu berpindah ke tempat yang baru yang ada harapan karena ada Bapa di surga. Amin. Jadi ketika kamu percaya kepada Yesus, sekarang punya Bapa, hidupmu sekarang berbeda. Amin. Hidupmu sekarang sukacita, ada harapan, tidak perlu khawatir. Ada Bapa di sorga. Setiap hari kamu panggil Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau Bapakku, aku tidak perlu takut. Aku tidak perlu khawatir. Kenapa selama ini aku khawatir, aku takut, aku cemas, aku bingung. Ternyata aku punya Bapa. Ya? Mata rohani kita dibuka. Selama ini kita bingung karena kita tidak melihat Bapa kita. Selama ini kita galau karena kita merasa sendirian, nggak punya jalan. Ternyata Bapa itu di dekat kita. Dia bilang, aku Bapamu.
percayakan hidupmu kepadaku. Amin. Amin. Mulai hari ini berarti lihat Bapa itu setiap hari. Amin. Amin. Yesus pagi-pagi itu dia datang berdoa kepada Bapa. Mas Aditya pagi-pagi bangun mencari Bapa, berdoa ada Bapa. Orang yang melihat Bapa ini setiap hari bergairah dalam hidupnya. Bapa itu hanya bisa kita lihat dengan mata rohani kita, mata iman kita. Orang tidak bisa lihat Bapa kita. Kita bisa lihat Bapa kita dengan mata iman kita. Itu yang memotivasi hidup kita. Kita berjalan ke masa depan yang pasti. Orang lain tidak bisa lihat masa depan, tapi kita bersama Bapa lihat masa depan. Kita berjalan dengan pasti. Tidak perlu khawatir, amin. Amin. Orang tinggalkan Tuhan, orang tidak mau ke gereja itu karena mereka tidak menemukan Bapa, pasti. Tapi kita kalau sudah menemukan Bapa, tidak pernah kecewa sama siapapun, apapun godaan, tantangan dia tetap ada. Yesus dia mengikuti Yesus. Wah, ini kalau sudah matanya terbuka dengan Bapa. Amin. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita, Roh Kudus menolong kita mengerti ini. Menjadi sahabat Bapak. Amin. Menjadi sahabat Bapa. Seorang anak harus menjadi sahabat bapaknya dan teman curhatnya. Seorang bapak dengan anak harus membangun komunikasi yang berkesinambungan dari hari ke hari tanpa terputus. Kita harus membangun komunikasi ngobrol dengan Tuhan setiap hari lewat doa. Amin. Menjadi sahabat buat Bapak. Yang tadi menjadi anak, kan? Ada orang, dia anak, dia punya bapak, tapi dia tidak sahabat dengan bapaknya. Amin. Jadi bapaknya dia sudah jadi bos, anak itu jadi anak buah, pembantu. Nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh bersentuhan. Tuhan kita, Bapa di sorga nggak seperti itu. Bapa di sorga itu kita anaknya, bukan cuma anak, tapi kita juga sahabatnya. Dirangkul, diajak ngobrol, curhat setiap hari. Bapa itu sahabat. Amin. Amin. Kalau ada orang di dunia ini, orang Kristen, dia merasa sendirian, dia merasa galau, dia artinya dia tidak menyadari bahwa dia punya sahabat. Sahabat kita adalah Bapa di sorga. Amin. Amin. Bapa kita itu sebenarnya dia ingin ngobrol dengan kita, tapi kita tidak pernah ada waktu untuk ngobrol dengan dia. Amin. Amin. Kalau Mas Aditya punya sahabat gitu ya, ingin ngobrol, tapi sahabatnya itu dia selalu sibuk, tidak pernah ada waktu. Gimana rasanya? Jengkel, marah. Kita ingin berbagi beban, ingin curhat, akhirnya kita tahu sendiri. Orang itu sibuk terus. Nah, seringkali kita ini sibuk terus. Sedangkan Bapak ini sebenarnya ingin curhat kepada kita. Ingin mencurahkan kesembuhan, ingin mencurahkan kekuatan, ingin mencurahkan kebenaran yang baru, ingin mencurahkan arah kehidupan, ingin mencurahkan tuntunan masa depan, ingin mengasih tahu rambu-rambu perjalanan. Tapi kita ini dia sibuk terus. Akhirnya Tuhan dia aja, dia lihat, dia nunggu. Setelah kita capek, mulai babak belur sana sini, kita nangis sama Tuhan, tolong. Loh, Tuhan bilang, aku kan nunggu dari bulan yang lalu, dari tahun yang lalu. Kamu kan sibuk terus. Kalau kamu sibuk teruskan. Kalau Tuhan bilang gitu gimana? Setelah kamu babak belur, kamu mau kembali, mau datang kepadaku. Iya kan? Jangan tunggu kita babak belur, hancur-hancuran, baru kita datang kepada Tuhan. Dia ingin ngobrol dengan kita. Amin. Setiap hari, setiap kali ngobrol. Kalau dia Bapak tidak senang mendengar. Amin. Kalau di dalam doa itu pasti kan kita bisa mendengar Tuhan berbicara.
Sebenarnya orang Kristen itu tidak ada orang yang stres, tidak ada yang putus asa. Karena dia setiap hari membangun komunikasi dengan Tuhan, pasti wajahnya pun berbinar-binar. Ya. Tapi nggak pernah melakukan ini. Yang dipikirkan di sininya uang terus. Yang dipikirkan di sini ini pekerjaan terus, masalah terus. Semakin dia lupakan Tuhan, semakin masalah menguasai ini. Muka kita seperti uang lama-lama. Lama-lama jadi setan muka kita ini. Jadi sangar gitu ya. Iya. Tapi kalau kita selalu mencari Tuhan, selalu ada waktu mencari Tuhan, aliran kehidupan mengalir di hati kita. Oh, tenang. Kalau hatinya damai, hatinya tenang, wajahnya pun kelihatan berseri. Tenang. Amin. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Bapak ngobrol dengan anaknya melalui firman yang kita baca. Amin. Anak ngobrol dengan bapaknya melalui doa. Amin. Ini Bapak itu ngomong kepada kita lewat apa? Lewat firman. Amin. Amin. Kita ngobrol kepada Bapak lewat apa? Doa. Bapak ingin ngobrol, tapi kita tidak ada waktu. Nah, kapan kita dengan Tuhan ada waktu? Yaitu ketika kita berdoa dan mengizinkan firman berbicara di hati kita. Amen. Baca firman Tuhan, direnungkan di dalam doa, kemudian firman itu terus berbicara, hatinya semakin berbunga-bunga, penuh dengan sukacita saja. Amin. Luar biasa. Menjadi satu tubuh, Kristus jemaat sebagai tubuh. Kepala dengan jemaat, menyatu, 1 Korintus 12 ayat 12. Nah, firman Tuhan bilang Kristus itu kepala. Kita adalah tubuh. Kepala dengan tubuh itu bisa apa enggak? Menyatu. Bisa. Kepalamu dengan tubuhmu bisa apa enggak? Bisa. Kepalamu dengan tubuhmu ini bisa apa enggak? Enggak. Jadi Kristus itu kepala. Kepala. Kita ini tubuh. Berarti kita dengan Kristus itu satu. Amin. Amin. Nah, itu kata firman Tuhan. Kepala dengan jemaat itu menyatu. Artinya kita ini tubuhnya Kristus. Kepala kita itu Kristus di saudara. Berarti kita dengan dia itu menyatu, tidak terputus. Amin. Amin. Berarti apa yang ada di pikirannya Kristus seharusnya itu juga ada di hati kita. Karena kita dengan Kristus menyatu. Amin. Amin. Iya. Jadi Kristus kepala, otak itu di mana? Di kepala apa di tangan apa di tubuh? Kepala. Di kepala. Berarti otak itu di Kristus. Kita ini tangannya, kakinya gitu. Jadi Tuhan itu punya ide, kita yang mengerjakan. Amin. Kita yang bekerja gitu. Tapi dia yang sumbernya, sumber inspirasi. Selamatkan orang itu, katanya. Akhirnya kita datang, orang itu memberitakan Injil. Selamat. Nah, kita ini tangannya Tuhan, kita ini kakinya Tuhan, kita ini tubuhnya Tuhan yang bergerak, bekerja. Gitu. Tapi otaknya itu Kristus surga, karena itu menggerakkan semua. Berarti kita dengan Tuhan itu menyatu artinya tidak terputus. Aliran dari Kristus itu kayak kita ini ada aliran. Amin. Amin. Ada aliran. Kalau kita tidak berdoa, kita menjadi tubuh yang memutuskan diri, berarti kita tidak menerima aliran itu. Akhirnya kita mati. Gitu.
Kita menjadi orang Kristen yang mati, tidak bertumbuh, tidak ada kehidupan. Nah, kita menjadi liar, menjadi tidak ada masa depan. Nah, itu orang yang tidak menyatu dengan Yesus. Amin. Nah, menjadi satu kehidupan pokok anggur dengan rantingnya yang nah, Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Yesus itu pokok anggur. Berarti ini Yesus, ini kita, rantingnya. Itu. Jadi ranting dengan pokok itu nempel apa menyatu? ranting sama pohon, Ya, menyatu. Bukan nempel. Kalau nempel itu bisa dilepas. Tapi kalau menyatu itu masuk di dalam, menjadinya menyatu. Satu darah. Kita dengan Kristus itu menyatu, bukan nempel. Bukan nempel. Kalau nempel itu benalu. Benalu itu, pohon benalu itu nempel di pohon, tumbuh. Kita bukan benalu sama Tuhan. Tapi kita ini ranting. Rantingnya artinya kita ini bagian dari Tuhan. Amin. Mas Aditya itu bagian dari Tuhan. Rantingnya Tuhan. Rantingnya Tuhan, Mas Aditya. Artinya Mas Aditya itu bagian dari hidupnya Tuhan. Tuhan bilang, aku pokoknya, kamu rantingku ya. Kata Tuhan, sangat Mas Aditya. Aku pokoknya kamu rantingnya. Bangga enggak kita? Artinya itu kita ini dipilih Tuhan. Ya, kamu jadi rantingku ya. Banyak orang di luar sana itu tidak diambil jadi rantingnya. Tapi kita ini kamu jadi ranting. Terpilih. Amin. Kalau kita sudah menjadi ranting, kita masih ketakutan, masih cemas, masih khawatir. Itu salah. Berarti kita nggak ngerti. Kita itu namanya ranting yang tersesat, ranting yang tidak tahu diri. Amin. Kalau kita tahu kita ini rantingnya, melekat dengan dia udah bilang kamu rantingku ya, melekat kepada aku. Itu artinya kita sedang menerima kehidupan setiap hari dari Tuhan. Amin. Kenapa kita khawatir? Ya karena kita nggak menerima kehidupan dari Tuhan. Kenapa kita cemas? Kenapa kita menjadi stres, ingin bunuh diri, ingin putus asa dengan hidup ini seperti nggak ada masa depan, nggak ada kehidupan? Itu karena kita ini nggak tahu tentang ini luar biasa. Amin. Jadi kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan sekedar pindah agama. No. Kekristenan itu mengalami Tuhan nyata secara pribadi di jalan. Itu kekristenan sejati. Amin. Nah, jadi Mas Aditya, kalau percaya kepada Yesus menjadi Kristen itu harus dialami Tuhan. Jangan cuma dengar dari orang, Yesus katanya begini-begini, Yesus melakukan mujizat, orang bersaksi tentang, Tuhan itu hebat. Jangan, kita harus mengalami. Tuhan, aku mau mengalami, bahwa aku mengalami. Lalu kita cerita kepada orang dengar, Mas Aditya, alami Tuhan. Amin. Mas Aditya bisa mengalami Tuhan. Kita semua yang percaya bisa mengalami Tuhan nyata. Asal kita harus sungguh-sungguh. Amin. Baca kita setiap hari berdoa, sungguh-sungguh Tuhan, aku mau mengalami ini. Mujizat, aku ingin mengalami itu. Ini, amin. Bahwa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yes. Penyembahan adalah doa, pujian, pengagungan, penyembahan rasa syukur, heran dan kagum kepada Allah. Permohonan adalah doa, meminta, mengemis, menuntut, memaksa, mengeluh. Nah, doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Doa itu lingkupnya luas. Doa itu banyak orang berpikir doa itu hanya sekedar minta, Tuhan aku minta ini. Doa itu luas. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana komunikasi dengan Tuhan? Memuji Tuhan itu komunikasi sama Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus, itu komunikasi dengan Tuhan.
kemudian menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu komunikasi. Amin. Menyembah dalam bahasa roh. Oh, haleluya. Itu komunikasi. Itu doa. Itu semua bagian dari doa. Komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini ada penyembahan, itu juga doa. Pujian, pengagungan, rasa syukur, rasa heran, kagum kepada Allah, itu bagian dari doa. Doa meminta juga itu doa. Tapi Tuhan itu lebih suka kita itu memberi daripada meminta, mengemis. Kalau kita memberi itu, kita memberi pujian. Aku berikan pujian bagimu ya Tuhan. Aku berikan hormat bagimu ya Tuhan, yang kau layak disembah. Kita sedang memberi. Amin. Mas Aditya lebih suka orang yang memberi atau orang yang menerima? Memberi. Nah, kita senang kalau orang memberi. Tapi kalau orang yang meminta kepada kita, waduh, meminta-minta gitu, kita nggak suka. Kalau orang jarang memberi, banyak orang yang suka meminta, tetapi tidak banyak orang yang suka memberi. Tuhan suka, ingin kita memberi buat Tuhan. Amin. Amin. Daripada minta. Doa itu tidak salah, doa meminta tidak salah. Tapi kalau terus minta, Tuhan, aku minta ini, aku minta setiap hari, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini. Mungkin dari kemarin minta terus. Ya kan? Tapi ketika kita memberi Tuhan, kita nggak usah minta pun. Tuhan tahu dompetmu kosong. Ketika kamu datang kepada Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan. Engkau hebat, aku sembah Engkau, haleluya. Tuhan, tambah dompetmu kosong. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, kamu butuh uang, kamu belum minta, nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Kita nggak usah ngomong pun Tuhan tahu gitu. Tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, nggak usah minta dikasih. Amin. Iya, kalau kita sudah senangkan hati Tuhan, berkatnya mengalir. Jadi senangkan hati Tuhan. Jangan minta terus. Senangkan hati Tuhan. Kalau dia sudah senang, tanpa kita minta dikasih, apalagi kita minta. Amin. Itu. Mengalami Tuhan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Menerima sumber air hidupnya surga setiap hari, menjadi mata air dalam kita setiap hari, memancar keluar kepada orang lain. Surga dirasakan setiap orang. Mengalami Tuhan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kemudian menerima sumber air hidupnya surga setiap hari. Kita sedang menerima aliran air hidup ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, menjadi mata air dalam hati kita setiap hari. Nah, itu firman Tuhan bilang. Kalau kamu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kamu akan menerima sumber air kehidupan. Amin. Sumber air itu akan mengalir di sini. Di sini menjadi ada air. Amin. Air yang ada di sini dari mana? Dari surga. Gitu. Kemudian memancar keluar kepada orang lain. Jadi air kehidupan yang ada di sini itu memancar keluar kepada orang lain lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, lewat kasih kita. Orang lain bisa merasakan surga dirasakan setiap orang. Hebat enggak? Kita berjumpa dengan Tuhan, kemudian kita dipenuhi dengan kasih-Nya, kemudian kita menjadi berkatnya di banyak orang akan datang kepada Yesus. Lahir baru artinya dilahirkan di daerah dunia wilayah yang baru. Ini tentang lahir baru. Mengalami perubahan sifat, karakter, dan keinginan di dunia yang baru. Nah, ini lahir baru artinya dilahirkan
di daerah atau di dunia atau di wilayah yang baru. Ini dunia yang kita ini dunia ini. Tetapi di dalam dunia ini ada satu dunia yang tidak kelihatan, yaitu dunia kerajaan Allah. Di situlah kita hidup dan berjalan. Amin. Ini namanya dunia terang. Ini namanya dunia kerajaan Allah. Kita sekarang sedang hidup di dunia ini, di dalam dunia kerajaan Allah ini, tetapi di dalam dunia nyata ini. Amin. Ini luar biasa. Baca. Mengalami perubahan jiwa, cara dan keinginan di dunia yang baru. Amin. Dilambangkan kupu-kupu. Nah, di dunia yang baru tadi itu kita berbeda. Amin. Amin. Kamu itu duniamu sekarang sudah beda. Kamu pulang ke rumah, tapi duniamu sudah beda. Kamu ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang, itu namanya dunia supranatural, dunia kerajaan Allah. Kamu sekarang sudah ada di dalam itu. Nah, di situ karaktermu berbeda. Di dunia yang baru itu kita berbeda, tidak lagi sama dengan dunia ini. Amin. Amin. Nah, ini digambarkan kupu-kupu. Sebelum kupu-kupu itu terjadi, itu kan dari telur. Kemudian berkembang, kemudian menetas, kemudian makan, kemudian menyelongsong, kemudian jadi ulat. Iya kan? Awalnya dari telur, kemudian jadi ulat, jadi kepompong, kemudian kepompong terbuka, dewasa, kemudian keluar kupu-kupu, dan sekarang menjadi kupu-kupu. Nah, bayangkan kupu-kupu ini kan semua orang suka dengan kupu-kupu. Tetapi semua orang suka nggak sama ulat. Semua orang jijik sama ulat. Tetapi ini proses perubahan. Kita ini yang tadinya orang jahat, orang berdosa itu, kita ini berproses terus. Yang tadinya kita ulat, menyakiti orang jijik sama kita, nggak suka sama kita, tapi kita terus berproses sampai kita menjadi kupu-kupu yang indah. Semua orang kalau lihat kupu-kupu ingin pegang, enggak, ingin angkat, ingin pelihara, ingin lihatin kupu-kupu terus. Tapi coba ulat, siapa yang mau ambil ulat dan mau dilihat? Enggak ada. Ah, kita ini di dunia yang baru seperti kupu-kupu. Amin. Tidak disukai. Ulat itu tidak suka bikin gatal. Nah, sekarang kupu-kupu disukai semua orang, menyenangkan. Ini kesukaannya madu, tabiatnya baru. Ya benar. Ulat itu nggak makan madu. Ini luar biasa. Ini kesukaannya makan ini daun gitu ya. Tapi setelah kupu-kupu, makanannya madu beda. Tapi ini sama enggak? Apa tubuhnya sama enggak? Pribadinya sama enggak? Sama. Ini itu sebenarnya ini. Ini kan dari telur. Ini kan sebenarnya satu pribadi. Tetapi berubah. Dulu kesukaannya mencuri, tapi sekarang kesukaannya madu. Jadi kita ini bertumbuh terus sekarang. Dulu kesukaannya dosa, main perempuan, judi, mabuk, merokok. Sekarang pribadi kita tetap sama, tetapi kesukaan kita beda. Kesukaan kita beribadah, kesukaan kita baca Alkitab, kesukaan kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersaksi. Kesukaannya beda. Amin. Luar biasa. Terputus dengan dosa warisan Adam dari bawah atau dunia, berhubung dengan kerajaan surga dari atas, itu dari surga. Kita terputus dengan dosa warisan dengan Adam. Amin. Ketika kita lahir baru, maka kita terputus dengan dosa warisan. Haleluya.
Karena kita terhubung dengan Yesus. Yesus itu tidak ada dosa warisan. Amin. Kemudian terhubung dengan kerajaan sorga dari atas, hidup dari sorga. Jadi sekarang hidup kita dari sorga. Amin. Baptisan adalah gambaran perpindahan. Ini baptisan. Terputus dengan manusia lama dengan putus penyakit benih dosa kesukaannya perkara dunia. Menerima benih yang baru dari firman dari Allah dari surga kesukaannya perkara surga. Amin. Ini mulai meninggalkan, ya, memutuskan dengan dunia lama itu. Jadi Mas Aditya, dunia lama itu harus diputus, tinggalkan. Sama seperti ulat itu tadi, mulai meninggalkan semua itu dan sekarang menjadi kubu-kubu. Harus berubah, amin, berubah. Membawa kita berpindah tempat. Berpindah tempat. Berpindah dari gelap kepada terang. Dan ini kita dalam kegelapan sekarang menjadi terang. Amin. Nah, ini dunia ini, tapi di dalam dunia ini ada satu dunia terang. Itu namanya berpindah warga negara dari duniawi kepada surgawi. Kita masih di dunia ini enggak? Masih. Tetapi ada dunia baru yang kita sekarang lihat. Beda budaya dunia surgawi. Contoh Indonesia ke Singapura tidak bisa hidup dalam dua perahu. Ini kita tadinya di sini, ya kan? Duniawi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita berpindah. Nah, ini sekarang kita hidup di dalam dunia surgawi, dunia kerajaan Allah, di dunia terang. Kita ini anak-anak terang. Amin. Udah nggak di sini kita. Kesukaan kita di sini dulu dosa, gitu ya, judi, perempuan, bohong, menipu. Di sini udah enggak. Sudah seperti kupu-kupu di sini. Kesukaan itu. Amin. Budayanya beda. Di sini buang sampah sembarangan. Di sini udah enggak mikir. Saya sudah bukan manusia. Saya anak belajar. Saya hidup harus naik motor harus pakai, mana-mana harus pakai masker. Nah, itu sama dengan Indonesia Singapura. Beda budaya. Orang Indonesia ke Singapura itu di sana itu budayanya beda. Di sini di Indonesia itu buang sampah sembarangan gitu. Bebas di Indonesia, tidak ada hukuman. Di Singapura coba buang sampah sembarangan, tidak. Nah, kita berpindah kerajaan beda budaya. Budaya kita sekarang juga kerajaan saya. Amin. Mesti sekarang anak Allah, anak kerajaan. Jadi siapa yang mau mengontrol kamu? Ini dari Allah. Amin. Mas Aditya keluar dari rumah, ibumu, saudara-saudaramu, siapa pun tidak bisa mengontrol hidupmu. Tetapi sekarang sudah ada yang mengontrol hidupmu. Amin. Sudah dikontrol. Mau jalan kemana ini? Mau pergi ke rumah siapa ini? Kontrol. Amin. Jadi kita ini hidupnya sudah terang. Terang artinya Tuhan di surga itu sudah dilihat semuanya. Kita ini, jadi kita ini nggak boleh berpura-pura. Kita ini nggak boleh bohong. Kita ini sudah terbuka di mata Tuhan sendiri. Jadi kita hiduplah terang. Amin. Hiduplah jujur dan hiduplah benar. Amin. Israel move on. Israel bergerak dari Mesir ke Kanaan, berpindah, ya kan? Di Mesir mereka diperbudak,
kemudian dibawa berpindah ke Kanaan. Di Kanaan mereka menikmati susu dan madu. Nah, tadinya kita hidup di Mesir. Nah, di dunia ini dosa, sekarang kita sedang hidup di dalam Kanaan. Berpindah dari Desire kepada dewasa yang menyelamatkan perbuatan bukti selang umat iman. Nah, iman menyelamatkan, ya kan? Kemudian perbuatan bukti keselamatan. Kita udah percaya belum kita selamat? Percaya. Ketika kita percaya kita diselamatkan. Tetapi ini kan fakta. De jure itu apa namanya? Secara hukum kita selamat, tetapi secara fakta kita harus perbuatan, kelihatan. Amin. Jika tidak sesuai, maka kita ini percaya gitu ya, kepada Yesus kita selamat. Tapi kalau tindakan kita bukan tindakan orang yang sudah diselamatkan, tidak masuk surga. Amin. Jadi kita percaya kepada Yesus, kita di gereja, tapi tindakannya orang berdosa, jahat, mencuri, gimana mau masuk surga? Ya kan? Ini namanya iman dengan perbuatan. Tempat tinggal kita sekarang kerajaan. Amin. Nah, di mana itu kerajaan Allah? Di dalam Tuhan. Kita ini ada sekarang di dalam Tuhan. Amin. Tuhan itulah dunia kita. Ini dunia kita ada Yesus. Jadi kamu ada di dalam Yesus. Saya ada di dalam Yesus. Kita sedang hidup di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus. Kalau Mas Aditya pergi kemana-mana, kamu sedang hidup di dalam Yesus. Ini kayak Amin. Jadi kamu nggak bisa lari kemana-mana, nggak boleh bohong. Kamu menipu sana sini, kamu sudah di dalam Yesus. Bayangkan kamu di dalam Yesus. Yesus dia. Amin. Di dalam Kristus yang tidak dibangkitkan. Yesus adalah tabernakel atau bait Allah sendiri. Di dalam kemah tabernakel. Yesus itu tabernakel, kata firman Tuhan. Sekarang kita ini sedang hidup di dalam tabernakelnya. Satu kamar dengan Bapa Yesus dan Bapa. Jadi kita ini dengan Roh Kudus, dengan Bapa, dengan Yesus, kita ini menjadi satu kamar, satu ruangan. Wilayah pemerintahan Allah dalam kerajaan. Ini kita berpindah masuk di dalam wilayahnya Allah. Ini wilayahnya Allah. Amin. Hidup dan tinggallah di dalam Yesus. Hidup dan tinggallah di dalam Yesus. Ayo kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh, hari ini kami belajar sesuatu. Engkau semakin membawa, semakin dalam. Di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menguatkan Aditya Tuhan. Bahwa Aditya anak terangan Allah yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah mengalami perubahan status. Oh, di dalam nama Yesus terjadilah Tuhan. Semua yang didengar, semua yang diterima hari ini terjadi dalam hidupnya. Oh, termeterai di hatinya Tuhan, di jiwanya, di pikirannya, di dalam nama Yesus. Oh, demi nama Yesus, bahkan Roh Kudus bekerja mulai hari ini. Oh, terus menanamkan Tuhan, mengejarkan kebenaran ini terus setiap hari sampai Mas Aditya serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan untuk pelajaran hari ini.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.